Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam don sirih yang menjawab salam semoga semakin sugih. Anyar serempak aminnya. Enggih. Baik, ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matis sihhati wal afiyati ilal an. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-azizul karimul mannan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ulun hormati dan sanak ulun berataan, para tuan guru, para ustaz, serta adik-adik sekalian, para penuntut ilmu, yang semoga pian semuanya mendapatkan terus ilmu yang bermanfaat dan berberkah hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas karunia nikmat sehat wal afiat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat menjalin silaturahmi di tempat dan waktu yang mulia ini. Alhamdulillah ulun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjejakkan langkah ke sekolah Islam Terpadu Rabbani Banjarbaru yang luar biasa ini, Masya Allah. Anggih, nah ini Masya Allah kita bisa menjalin silaturahmi. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang ulun hormati, kepada seluruh mahasiswinya ada? Mahasiswa semua? Mahasiswa dan mahasiswi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang ulun sayangi serta yang ulun cintai rahimakumullah. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, terutama di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aibit ta'ati fi dzalika, tafsirnya dalam kitab tafsir Jalalain, yaitu karena berbuat taat kepada Allah. Nah, di antara taat kepada Allah adalah kita menuntut ilmu dan tentunya mendengarkan daripada nasihat guru-guru kita. Walladzina utul ilma darajat ay fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini kalian menuntut ilmu, sekolah di tempat yang baik, tempat yang mulia ini, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Semoga nanti menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berguna bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa dengan berkat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Kita bisa bertatap muka sekalipun lewat media yang di depan kita ini bagian daripada ilmu.
Orang bisa membuat seperti ini canggihnya teknologi dengan berkat ilmu. Dan ilmu akan selalu memberikan kebaikan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Misal orang tidak berilmu, dia disuruh jadi imam sholat. Nah, ya kah? Misalnya sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat adik-adik? Enggak. Kok enggak ada yang menjawab 4 ya? Kalau ada yang jawab 4 berarti sama yang menghitung berarti lah. Enggak. Orang tidak berilmu, mohon maaf, mungkin dia tidak terlalu hafal dengan surah-surah pendek, kita suruh jadi imam misalnya, atau dia jadi imam sembahyang maghrib pas rakaat pertama, padahal yang dibaca adalah surah pendek yang sering jadi surah langganan orang-orang yang jadi imam misalnya, sering kita dengar dalam artian demikian. Ketika setelah membaca Fatihah, kita dianjurkan membaca surah, si imamnya membaca surah. Yang dibaca surah terakhir dari Al-Quran. Surah apa adik-adik? Surah apa adik-adik yang dari Al-Quran yang terakhir? Surah Al-Annas. Semua pintar semuanya, alhamdulillah. Hafal kan surah Al-Annas? Hafal? Nah, syukur alhamdulillah. Kembali. Ketika orang yang tidak berilmu atau tidak hafal dengan surah pendek, dia ngebet, dia mengerasi jadi imam. Pas rakaat pertama sembahyang maghrib, dia membaca ayat Al-Annas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi enggak ingat lagi sambungannya. Teman di belakang menegur, subhanallah, dia tidak ngerti. Subhanallah ajar teman, nggak ngerti juga sampai 3 kali kada paham juga. Sekalinya dia semacam refleks atau nggak tahu atau bagaimana, sekalinya disambungnya allazina an'amta alaihim, jarnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 kali jadinya baca Fatihah. Gara-gara apa? Tidak hafal surah pendek itu. Ya kah? Nah, ini pentingnya kita menuntut ilmu dan menghafali Al-Quran. Nah, terutama surah-surah pendek itu. Para hadirin, para adik-adik sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Dan di antara adab yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu, ini penting sebagai catatan kita agar kiranya ilmu yang kita dapat itu berberkah, ya kah? Berberkah. Apa di antaranya? Menurut di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dalam kitab Ta'limut Ta'lim, fayambaghi li talibil ilmi ayyuthbita wa yasbira ala ustazin bisabati indahu wa adamil i'radhi anhu. Adab menuntut ilmu 1. Nah, ini penting. Siogianya bagi orang-orang yang menuntut ilmu bahwa dia selalu kuat dan tetap dalam kesabaran atas guru yang memberikan materi pelajaran. Nah, jadi kita harus bersabar menghadapi guru kita, harus tetap kita bersabar, tetap dalam bersabar menghadapi guru-guru kita yang sedang memberikan kita ilmu. Wa adamil i'radi anhu, jangan sampai kita mu'iktirad atau buruk sangka dengan guru kita. Jadi semua ilmu agama ini baik dan bagus. Wa ala fannin, dan kita menghadapi mata pelajaran itu jangan sampai merasa bosan, jangan. Karena pelajaran-pelajaran agama kita ini begitu komplit. Nah, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita mengeluhkan masalah buku kitab.
sekalipun mata pelajaran yang akan kita hadapi. Nah, hari ini aja belajar Al-Quran, aku maka kada bisa lagi baca Al-Quran, jangan mau kamu sudah. Nah, jangan berkata seperti itu. Namanya juga kita sedang menuntut ilmu. Wa ala biladin hatta la yantaqilu ila baladin akhar min ghairi daruratin. Atau kita mengeluh dengan tempat sekolah kita. Wah. Lalu kita mau pindah tempat sekolah yang lain. Nah, jangan. Atau misalnya karena ada teman di sekolah lain lalu hendak beralih. Kenapa ikam hendak beralih ke sana aja? Ada kawanku di situ. Wah, ya kah? Siapa kawan ikam jar? Si Desi ngarannya jar. Maaflah yang bernama Desi. Soalnya berpacaran. Nah, jangan berpacaran lah, jangan. Itu berpacaran itu bagian dari mendekati zina. Nah, hati-hati. Tidak baik bagi penuntut ilmu untuk melakukan hal-hal yang demikian. Min ghairi daruratin, kecuali ada sesuatu hal yang mendesak. Boleh kita pindah dari tempat sekolahan kita. Ya Ustadz ya. Kalau enggak ada sesuatu yang darurat, aman-aman saja, nah itu sebaiknya jangan pindah tempat sekolahan kita. Itu di antara adabnya. Terus selanjutnya wayam bagi ayyasbira amma turidu nafsuhu wa hawahu. Adab orang yang menuntut ilmu ini penting kita mengetahuinya. Selalu sabarlah kita dalam menuntut ilmu daripada menuruti hawa nafsu. Wah, ya kah? Apalagi mohon maaf adik-adik remaja, ya kah? Nah, ini kadang-kadang nafsu begitu bergejolak ingin sesuatu hal apa misalnya. Nah, ya kah? Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Kalau nafsu untuk beramal ibadah bagus, sekolah, ya kah? Mengamalkan ilmu itu bagus. Kita bawa nafsu kita ke tempat-tempat kebaikan. Misalnya nafsu melihat kawan ber-HP harat, kita HP-nya kada harat, nah syukuri apa yang ada, ya kah? Syukuri, pandang fungsinya, jangan pandang gengsinya. Oh, ya kah? Enggak. Nafsu hendak makan yang enak-enak, kalau duitnya kada ada, sabar. Enggak. Kawa makan sayur kacang panjang, ya syukur. Enggak. Kawan misalnya makanannya pakai undang galah. Wah, kita makanannya iwak karing, sapat karing. Ada apa-apa, ambil fungsinya aja, sama juga dia mengenyangi. Nah, ini kita melatih apa namanya itu pola pikir kita, ya kah? Jangan sampai kita selalu menuruti hawa nafsu kita. Bujur kada? Nah, benar nang sana kayak enggak. Karena hawa nafsu ini, masya Allah, inilah pentingnya ilmu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu dengan ya kakak itu pang dah melihat kawan ber-HP hanyar rasa hendak, bujur kada? Melihat kawan berkendaraan hanyar rasa hendak, melihat kawan mati kaina dulu jaran. Tuh pang hawa nafsu nang kakak itu. Angge, yang penting kita apa namanya tetap kita bawa nafsu kita untuk bujur-bujur menuntut ilmu. Terus kemudian waqtarus syarikil majidi. Nah, adab orang yang menuntut ilmu ini penting. Waqtaru asyariki al-majidi. Waqtarur syarikil majidi. Pilihlah teman yang baik. Nah, pilih teman yang baik. Amun tahu misalnya kawan itu inya ketujuh mabuk-mabukan, melempok, menjenit. Nah, itu kita harus waspada. Ya kah? Kada usah dikawani, banyak aja kawan yang baik yang lain. Bujur kada adik-adik? Bujur kada? Nah, itu berhati-hatilah berteman. Nah, ya kah, hati-hati berteman. Teman yang baik akan membawa kita ke tempat kebaikan. Bujur kada? Teman yang jahat akan membawa kita ke tempat kebinasaan. Nah, ini hati-hati.
Aku ada dulu, angge, ada dulu kawanku, angge, bilang liwar kelakuan, menuntut ilmu kada mau, muul bener orang bilang liwar bener dah kelakuan, bilang kada sempraka. Sekalinya inya berdahulu kawin pada aku, angge. Kawin ya bro. Aku masih jam menuntut ilmu pada pondok pesantren Darussalam Martapura. Alhamdulillah. Nah kemudian sekalinya hanya setahun 2 tahun kawin. Inya gawiannya berjual kangkung. Itu pun kangkung dari hasil kebun tanah mertuanya. Setahun 2 tahun hanya berjual kangkung di pasar. Harau. Bisa beli mobil sekalinya. Enggih, ditakuni kawanku, oh mah hebat nih kamu kawan ukar motor, hanya setahun 2 tahun kawin berjual kangkung aja di pasar padahal. Apa rahasianya ajar? Sekalinya aku dan sana kayak berjual kangkung lawan tanah-tanahnya ajar. Arau hilang habis dijualnya tanah mintuha 2 hektar. Menjual kangkung kawan ukar motor jar laju benar sekalinya lawan tanah-tanahnya dijualnya. Nah itu orang tidak berakhlak, orang tidak beradab kepada orang tuanya, mertuanya. Nah ini adabnya. Adab ini ibarat di sekolahan adalah ada peraturan-peraturannya sekolah kita ini yang wajib kita taati. Betul tidak anak-anak? Wajib kita taati peraturan sekolah kita. Hidup ini kalau tidak beraturan akan menjadi berantakan. Bujur kada? Nah, pian dengan berselawar. Kita berselawar itu, kita pakai celana pun ada aturannya. Nah, kemudian para pendengar sekalian yang ulun hormati. Nah, ini pentingnya teman. Teman yang baik akan membawa kita ke tempat kebaikan. La yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Tersebut lagi dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat melainkan kita harus mentakzimkan, menghormati, membesarkan dari ilmu tersebut dan wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, dan kita menghormati guru kita yang melajari kita, wa tauqirihi, dan menghormati kepada guru-guru kita. Nah, itu diantara adabnya. Setiap kita adik-adik sekalian bertemu sama guru kita, bilang assalamualaikum. Ya, betul tidak? Nah, ya itu. Dan menyebutnya harus bujur-bujur. Assalamualaikum. Nah gitu. Jangan Assalamualaikum. Apa itu artinya seperti itu? Harus yang benar bacaannya ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, misalnya seperti itu. Ya kah? Jangan sekali-kali kita sebagai murid memanggil ustaz kita langsung dengan nama beliau, jangan. Ini ustaz siapa nih? Ngaran pian Nasrullah. Nah itu pian harus sebagai murid yang baik, yang beradab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah gitu, Ustaz Nasrullah. Nah gitu misalnya. Wajib kita menghormati ustaz kita. Kalau kita sedang berpender ngomong sama guru kita, harus wajib kita rendahkan suara kita dari guru kita. Nah itu kata abah guru sekumpul bahari. Jangan sampai suara kita nyaring dari guru kita. Guru kita misalnya memanggil kita adik-adik, atau nak, atau misalnya Muhammad kesini. Oh iya, nah itu enggih Pak. Nah gitu, itu adab. Jangan Soleh kemari pang ikam. Kenapa? Ujar sekalinya nyaring bener. Itu maaflah yang bernama Soleh atau Muhammad ini misalnya aja ya kah. Nggak boleh kita nyaring suara kita dari guru kita. Nah itu. Kecuali kalau pian mengaji bagus nyaring ya kah? Bagus ngaji azan misalnya disuruh guru kita azan, bagus nyaring azan ya kalau Pak Ustadz. Nah itu orang yang jadi imam itu harus alim. Nah itu dia harus hafal beberapa ayat Al-Quran yang untuk sembahyang itu.
Terus kemudian yang azan itu harus orang alim juga, dalam artian dia mengerti bacaan-bacaan azan tersebut. Nah itu boleh kita nyaring dari guru kita, karena kita misalnya jadi imam atau azan atau qomat, nah, itu boleh, ya kah? Bahkan orang yang jadi imam, orang yang tukang azan, qomat, itu secara tidak langsung kita mendapatkan pelajaran ilmu di situ. Nah, di situ ulun tekankan supaya yang azan itu orang yang mengerti ilmu tentang azan. Karena azan ini tidak boleh sembarangan, ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh. Karena azan ini adalah kalimat panggilan yang mulia untuk mengingatkan kita bahwa waktu sholat telah tiba. Di dalam kitab hadis Bulughul Maram, di situ disebutkan Nabi bersabda li Bilalin, untuk Sayyidina Bilal, "Iza azanta fatarassal ayratil alfazahu." Hai Bilal, kalau engkau azan, kata Nabi Muhammad SAW, maka bertartillah, bertajwidlah dengan nada yang baik, yang bagus, supaya orang yang mendengar tambah semangat untuk mau berjamaah sholat di masjid atau di langgar atau di musola atau di tempat-tempat yang suci yang bersih lainnya. Contoh misalnya wajib bertajwid membaca kalimat azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah contoh misalnya dua kali, Asyhadu an la nun mati bertemu lam, idgham. Kenapa adik-adik? Nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. Bagus, pintar. Angge. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu yang dimaksud dengan hadis Nabi itu, tarassal, iza azanta fatarassal ayratil alfazahu, bertajwid, bertartil, dan baguskan nadanya. Di sini pentingnya ilmu. Nah, terus selanjutnya adab orang yang menuntut ilmu adalah, ya kah, dia selain memuliakan kepada ustaznya, gurunya, hatinya wajib dijaga. Hati kita sebagai murid wajib kita jaga. Jangan sampai hati kita ini ada rasa benci sama ustaz kita, guru kita. Jangan mu'tirad, bahasa Arabnya. Jangan ada geretekan yang tidak baik. Nah itu, ya. Ya misalnya beliau ada kekhilafan sedikit-sedikit, ya mungkin kita bisa istilahnya tabayun, minta klarifikasi. Apa tadi maksud Pak Ustadz? Saya kurang mengerti. Nah gitu, ulun kurang mengerti. Mungkin gitu ya Ustadz ya? Enggak. Nah gitu. Jadi untuk menjaga adab kita kepada syekh kita, kepada guru kita. Nah, para pemirsa rahimakumullah, wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul aba'i man 'allamaka. Nabi bersabda, sebaik-baik orang tua kita adalah orang yang melajari kita. Di hadis lain Nabi bersabda orang tua ada tiga. Pertama orang tua yang melahirkan kita, mama abah kita. Ya ding, halo. Ya, wajib kita hormati kedua orang tua kita. Wajib kita hormati. Kalau memanggil orang tua, ngomong sama orang tua, wajib dengan nada yang rendah, dengan sopan santun. Bujur kada? Nah, kalau memanggil mama, jangan langsung dengan nama beliau, jangan ma. Assalamualaikum ma. Nah gitu, dengan nada yang lembut, dengan berbicara yang baik. Jangan kasar bependar sama orang tua, jangan. Nimbah lawan kawan bebinian, jangan kasar bependar sama orang tua, nggak boleh, itu kualat. Nanti katulahan kualat, ilmu sulit kita memahaminya, sulit kita masuk ilmu kita, dan tidak berberkah nanti hidup kita. Jangan model kelakuan orang-orang yang tidak berilmu. Jangan berkelakuan seperti orang yang tidak berpendidikan. Jangan berkelakuan kita seperti orang yang tidak pernah belajar ilmu agama.
Kadang-kadang mohon maaf, ada yang sama mama bapaknya ngomongnya kasar, tinggi nadanya, nyaring bepender kalah pada petasan. Nah, itu tidak berakhlak namanya sama orang tua. Terus yang kedua, orang tua yang kita nikahi anak beliau, yang mintuha kita. Nah, itu mintuha kita adalah orang tua kita. Yang ketiga, ini yang luar biasa, orang tua yang melajari kita ilmu agama, ya guru kita. Ada sebuah riwayat mengatakan balighuni walau ayatan. Sampaikanlah sekalipun satu ayat, dan itu guru kita juga. Beliau memberikan kita nasihat yang baik. Seayat dua ayat, seantum dua antum. Sekalipun kita mendengarkan ceramah kultum, kuliah 7 menit. Nah, itu kita kategorikan sebagai orang tua kita, guru kita. Masya Allah. Nah, ini yang disebut dengan khairul abai man 'allamaka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik abah kita, semuanya bagus, orang tua kita, mentua kita, semuanya bagus. Cuman ada yang lebih luar biasa lagi, yaitu guru-guru kita. Jadi jangan sampai kita memandang guru kita dengan sebelah mata. Jangan. Lain misalnya orang dasar sebelah matanya, nah kayak itu dahulu. Kenapa bapaknya sudah sebelah dulu matanya. Nah, kemudian selanjutnya, fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudhal kitaba illa bi tuhuratin ay wudu'in li anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Nah, siogianya bagi orang yang hendak belajar, siogianya bagi orang yang hendak tulak menuntut ilmu, itu dia dalam keadaan illa bituhuratin, berwudu, bersuci. Nah, berwudu. Karena wudu ini sifatnya adalah li'annal ilma nurun. Karena wudu ini bagian daripada percikan nur yang luar biasa. Dan sesungguhnya ilmu, li'annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'u nurun, dan orang yang berwudu dia akan terpancar cahaya. Cahaya wajahnya misalnya. Lihat aja, bagaimanapun warna kulit orang, misalnya wajahnya misalnya hitam, tapi dia suka berwudu, maka ada akan kelihatan cahaya-cahaya dari berkat wudunya. Ya Pak Ustadz ya, kirang benar guru orang ngajar, tapi dia suka berwudu. Nah, itu ada aja cahayanya kelihatan putih-putihnya. Nang nyata dulu bila Sidin senyum, kurihing kelihatan putihnya. Kenapa? Gigi Sidin. Ya kan? Nah, itu jangan sampai putus wudu. Bagus bagi orang yang menuntut ilmu ini. Nah, itu adab-adabnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastama'al ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmati. Dan lagi adab orang yang menuntut ilmu itu bahwa dia bujur-bujur ay yastami'al ilma, bahwa bujur-bujur jadi mustami', jadi pendengar yang baik. Kita mendengarkan nasihat penjelasan dari ustaz kita, guru kita. Jangan sampai guru kita berpender, kita juga berpender. Kemudian selanjutnya, wal hikmata bi ta'zimi wal hurmati, supaya kita bujur-bujur benar-benar mendapatkan ilmu dari guru kita. Nah, itu adab itu adik-adik. Jangan sampai guru kita ngomong menjelaskan ilmu, kita ngomong juga sama teman, jangan. Ya kah? Jangan. Itu kurang adab, su'ul adab namanya, jahat adabnya. Nah, ini penting dalam kita menuntut ilmu. Wa yanbaghi li talabil ilmi alla yakhtaru naw'a ilmin ilal ustazi. Dan lagi adab orang yang menuntut ilmu, jangan sampai pilih-pilih membahas masalah pelajaran. Ya kah? Jangan sampai kita pilih-pilih sama mata pelajaran, jangan. Limbahnya pelajaran Al-Quran misalnya, mau turun, mau mendengari. Limbahnya pelajaran tentang hadis Nabi, makna hadis nggak mau.
Nah itu bagian daripada milih-memilih. Apalagi sampai menyuruh-nyuruh guru, Pak Ustadz yang ini aja kitabnya, yang ini aja bukunya. Nah itu tuh kurang adab namanya. Nah jadi kita harus berakhlak, beradab sama ustaz kita, sama guru kita, supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat dari ilmu itu, ya kah? Nah ini penting. Betapa banyak orang yang hidup di dunia ini tapi malas sekolah, malas menuntut ilmu, maka akhirnya akan rugi. Sekalipun dia melajari kita sedikit, itu sangat bermanfaat dan wajib kita beradab dalam menuntut ilmu dengan baik. Nah itu. Oke, adik-adik sekalian, ya kan, yang ulun hormati rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, uzkurullah, senantiasalah kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikran katsira, dengan terus memperbanyak zikir. Nah, bagian daripada zikir ingat kepada Allah ini diantara fungsinya menuntut ilmu. Pasang niat baik-baik adik-adik yang hendak berangkat menuntut ilmu atau yang hendak mendengar ilmu. Niatnya sahajaku menuntut ilmu untuk menunaikan kewajiban. Karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Nah, ya kah, wajib hukumnya. Dan apapun aktivitas manusia di alam dunia ini wajib disertakan dengan ilmu. Apapun aktivitas kita. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan dia akan mendapat dengan apa yang dia cita-cita. Pian menuntut ilmu bersungguh-sungguh adik-adik, ya kah? Jangan karena teman menuntut ilmu, tapi ikhlas karena Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan ilmu yang berberkah dan bermanfaat. Nah ini penting. Tadi adab diperhatikan, adab-adab kita menuntut ilmu kepada orang tua kita, kepada siapapun, wajib kita saling menghormati. Ini agama Islam, agama yang toleransi. Ya kah? Kita saling menghormati, sekadar saling menghormati. Kita orang Islam wajib kita memperdalami syariat agama Islam kita. Nah itu, ketika berbicara tentang toleransi cukup sekadar saling menghormati. Tapi masalah akidah kita tetap beda dari agama yang lainnya. Nah itu, jadi kita saling menghormati. Kepada yang berbeda agama dengan kita pun sekalipun wajib kita saling menghormati. Nah ini pentingnya kita menuntut ilmu yang benar yang disyariatkan oleh Nabi SAW untuk kita mendapatkan keberkahan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena seseorang hidup di alam dunia ini adalah sementara. Termasuk yang berpendar nih Ustaz Ahmad. Enggak, nah mudahan kita husnul khatimah, kan tujuannya di situ. Kita menuntut ilmu untuk memperbaiki hidup kita. Ya kah? Jangan dianggap ilmu ini karena keturunan, jangan. Nah, ilmu ini adalah tergantung kita benar-benar belajar dan mengamalkan ilmu. Nah, ini adab-adabnya kita jaga, ya kah? Terus kemudian sama teman, ya kita jaga teman kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita yang berilmu pengetahuan ini membawa teman kita kepada hal-hal yang diharamkan, karena konsekuensinya akan luar biasa.
Kenapa sesuatu diharamkan? Akan ada konsekuensinya. Apa sesuatu itu yang dibolehkan? Karena akan ada balasannya dan manfaatnya. Nah, di sini semuanya kita harus sadar, berpikir, kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat akal yang sehat, nikmat badan yang sehat. Ayo benar-benar kita menuntut ilmu, tentunya dengan adab-adab yang telah disebutkan di atas tadi. Seperti halnya di sekolahan pian di sini dengan ya kah ada tata tertibnya. Hidup ini harus ada tertib, tata tertibnya supaya kita menjalani hidup ini dengan benar dan baik. Jangan seperti kelayangan. Nah, tahu kelayangan? Ke situ kemari angin membawa, dia akan terbawa. Ya kan? Nah, itu. Jadi yang ulun sayangi, yang ulun cintai rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa menambah-nambah ilmu dan wawasan kita semuanya ya adik-adik ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, amin, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kepada adik-adik ulun semuanya, murid laki-laki perempuan, ulun mendoakan terus mudah-mudahan pian jadi orang yang selalu beruntung dunia akhirat, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Dan yang paling utama ulun doakan mudahan pian semuanya diberikan ilmu yang luas, yang bermanfaat dan mengamalkannya. Dan mudahan pian beratan adik-adik semuanya menjadi anak yang saleh dan salihah, yang berguna bermanfaat bagi manusia dan bangsa. Dan kita doakan semoga ustaz-ustaz kita di sini, guru-guru pian yang ada di sekolah sini dengan berataan, mudahan beliau guru-guru pian ini panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, serta diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya adik-adik sekalian, hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan serta kekhilafan. Ulun mohon maaf jika ada kekurangan serta kekhilafan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu.